Hari ini indeks harga saham gabungan memulai perdagangan hari pertamanya usai libur panjang Lebaran. Atas bagaimana pergerakannya hari ini, kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang di Gedung BII Jakarta. Desi, bagaimana pantauan Anda pada pembukaan pagi ini? Kita sudah libur panjang hampir satu pekan ya, ISG. Apakah ada perubahan cukup signifikan pada perdagangan awal minggu ini? Iya, selamat pagi Yuda. Betul sekali IHSG nampaknya akan diuji di level 7.200 pada hari ini di tengah volatilitas yang cukup tinggi, di mana setelah 7 hari kita mengalami libur Hari Raya Nyepi dan juga hari libur panjang Idul Fitri, itu IHSG selama 7 hari pada 17 Maret sebelumnya ditutup di 7.106,84 atau naik 84,55 poin atau naik sebesar 1,2% pada 17 Maret ditutup. Saya mau kasih lihat pada Anda pada perdagangan hari ini, pagi ini Yuda, itu di 10 lewat 10 IHSG sudah bertengger di level 7.203,57 poin, di mana kenaikannya sebanyak 99 poin atau sebanyak 1,4%. Pada pembukaan tadi pagi pukul 9 pagi itu Yuda, IHSG sempat turun di 7.084, namun kembali naik dan bisa mencapai di tertinggi tadi di 7.201 sampai saat ini masih terus bertahan di level yang sama, di mana saham-saham yang mengalami kenaikan itu ada di 523 saham banyaknya, dan yang mengalami penurunan itu ada 198 saham dan 237 saham mengalami stagnasi. Di mana untuk volume perdagangan Yuda itu pada saat ini sudah mencapai 17 miliar rupiah. Kemudian untuk nilai transaksi atau perdagangan itu sebanyak 9,2 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sebanyak 864 ribu kali. Saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar sampai pagi ini, sampai pukul 10 lewat 10 tadi, Yuda, itu tercatat terjadi pada saham-saham perbankan, di mana diantaranya itu ada saham BBCA dan juga saham BBRI, kemudian juga ada saham Barito Renewable Energy atau BREN, kemudian disusul saham DCII atau DCI Indonesia, dan saham DSSA atau saham PT Dian Swastatika Sentosa yang mengalami kapitalisasi terbesar pada transaksi pagi ini. Yuda, volatilitas IHSG masih akan menghantui pasar, di mana pada hari pertama buka setelah libur Lebaran dan tersisa 3 hari ke depan ya, perdagangan itu masih akan dihantui oleh sejumlah sentimen yang akan menjadi katalis penggerak pasar saham dan juga pergerakan rupiah, di mana investor pasar itu mengamati pergerakan atau perkembangan data uang beredar di domestik, kemudian data konsumen, sentimen Amerika Serikat, kemudian rilis harga impor ekspor Amerika Serikat, kemudian data klaim pengangguran awal di Amerika Serikat yang akan menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Dan yang paling dicermati oleh investor atau pasar Yuda adalah perang antara Amerika Serikat dengan Israel dengan Iran, di mana perang yang tampaknya masih meningkatkan eskalasi yang tinggi itu menjadi pengamatan oleh para investor. Harga minyak memang kembali rally pada perdagangan Selasa kemarin Yuda, di mana untuk minyak mentah jenis Brent itu naik di 104,5 dolar per barrel. Kemudian untuk minyak jenis WTI itu naik 4,8% di harga 92,3 US dollar per barrel, di mana Iran sebelumnya sudah memberikan sinyal bahwa tidak akan mengembalikan Selat Hormuz ke posisi normal, dan itu akan menjadikan situasi yang lebih buruk lagi dan berdampak kepada tingginya harga minyak dunia, dan juga telah menolak negosiasi bersama Amerika Serikat. Hal ini membuat imbal hasil atau yield dari US Treasury 10-year notes milik Amerika itu menjadi naik dan mengalami tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Hal ini menjadi sentimen yang paling dicermati oleh pelaku pasar, di mana biasanya
di mana biasanya pergerakan IHSG setelah libur Lebaran itu lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen makroekonomi dan fundamental. Dan selain perkembangan perang di Iran, Yuda, harga energi yang melejit juga menjadi perhatian para pelaku pasar. Tentunya ini akan berdampak juga kepada sikap Bank Sentral Amerika dalam menaikkan suku bunganya. Pada saat ini posisinya memang The Fed masih bersikap hawkish, yaitu menahan suku bunga di level 3,5 sampai 3,75% dan tampaknya akan menaikkan satu kali suku bunganya itu dalam setahun ini saja. Akan memangkas maksud kami, bukan menaikkan. Dan ini akan menguji gerak IHSG hari ini Yuda di level 7.200 dan masih akan bergerak terbatas pada hari ini nampaknya akibat sentimen dari eksternal maupun domestik atau dalam negeri. Pada rupiah, maksud kami mata uang rupiah juga masih berada di posisi 16.900 rupiah per dolar Amerika. Dalam libur Lebaran kemarin rupiah masih terus bertahan di level 6.900 kisarannya, dan ini membuat pasar masih terus mencermati seperti apa sikap mereka untuk buy atau sell terhadap saham-saham yang ada di IHSG pada perdagangan hari ini, khususnya setelah dibuka pada libur Lebaran hari ini, Yuda. Baik, Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.